Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita di dalam ruangan maupun yang mengikuti melalui ibadah online, kita akan siap untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah hari ini kita diberkati melalui ibadah kita. Saya sudah dimatur untuk berdiri dan kita akan membuka ibadah kita dengan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Kita dua kali ulang sekaligus dengan refnya. Sekali lagi Bapa yang Kau sungguh baik. Naikkan syukur
Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 4 sebagai nats pembimbing kita pagi hari ini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama-sama di tempat ini. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Kuasa dan kasih Tuhan boleh kita rasakan hingga kita boleh ada sampai saat ini. Mari kita angkat pujian, kita berseru mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kuasa
boleh kami rasakan hingga kami boleh ada saat ini. Semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu bersalam-salaman kiri kanan, depan belakang. Silakan duduk. Kita mau bersyukur bagi Tuhan Yesus baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Boleh duduk Bapak Ibu. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur, berilah pengantarannya dengan hati bersyukur, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dia berhidup padanya, tak bersorak-sorak, tak bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur, berilah pengantarannya dengan hati bersyukur, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dia berhidup padanya, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nama Tuhan. Kita memuji dengan nama Tuhan karena Yesus kita yang dahsyat, Yesus kita yang luar biasa. Sekarang kita Bapak Ibu berisi kita nama Yesus dahsyat.
Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini saatnya kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita angkat pujian dengan saya. Kuat roh dan jiwaku, firman-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, katakan lagi firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku, firman-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayang-Mu terbang tinggi di tengah badai.
yang menolong kami, menghantar kami, meneguhkan, menguatkan, mengatasi berbagai badai dalam hidup ini. Untuk hari ini, pagi ini, saat ini, kami sungguh tetap percaya bahwa Yesuslah tempat pelindungan yang maha tinggi, yang sanggup menolong melepaskan kami dari berbagai belenggu hidup, bahkan membawa kami dalam kemenangan, menghadapi berbagai badai dalam hidup ini, sehingga kami mengalami kekuatan dan kemenangan. Terima kasih Bapa, menyerahkan bagian firman Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Shalom. Ya, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang dahsyat ya. Bagaimana belenggu itu bisa terlepas di dalam Kisah 16 ayat 24 sampai 31 ya. Bagi jemaat yang mengikuti online maupun onsite, mari kita menyimak ya. Kisah 16 ayat 24 sampai dengan 31. Kisah 16 ayat 24 ya, sampai dengan 31. Saya baca mulai ayat 19 saja ya. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang dahsyat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh mereka membawa suluh, lalu berani masuk, dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya, di dalam bagian firman Tuhan ini yang kita baca, kalau Bapak Ibu sempat baca keseluruhan ini di rumah, kita melihat bagaimana perjalanan Paulus dan Silas. Paulus dan Silas yang menjadi pelayan Tuhan setelah mengalami satu revival, kebangunan rohani, kebangkitan rohani. Akhirnya mereka dengan penuh kesetiaan dan berapi-api, bersemangat luar biasa, mereka memberikan firman Tuhan. Ada banyak tantangan-tantangan, tapi mereka tetap melakukan pelayanan. Karena mereka sadar, mereka tahu siapa juru selamat mereka. Dan di sini dikisahkan bahwa ketika mereka dalam perjalanan pelayan tersebut, ada yang perempuan yang dilepaskan dari roh tenung atau roh ramal. Nah, biasanya roh tenung yang perempuan ini ketika meramal orang, menenung orang, maka dia mendapat uang yang banyak, itu diserahkan kepada bosnya, kepada tuannya.
Tetapi karena roh tenung ini dilepaskan oleh Paulus dan Silas, maka otomatis mereka tidak dapat meramal lagi, tidak menenung lagi, dan tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang membawa keuntungan bagi bosnya ini. Sehingga akhirnya para bosnya ini marah dan akhirnya menyeret Paulus dan Silas untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nah, kita melihat bahwa Paulus dan Silas bukan saja dimasukkan ke dalam penjara, tetapi mereka didera. Didera itu dipukul, itu dengan tongkat pemukul ya, dengan tongkat pemukul, sudah didera berkali-kali, disiksa, dianiaya. Sudah itu kemudian bajunya dibuka, dipukul lagi dengan tongkat. Bayangkan memarnya seperti apa, sakitnya seperti apa. Ketika dimasuk dalam penjara, para penguasa pembesar berkata kepada kepala penjara itu bahwa tidak boleh mereka berdua itu sampai bisa meloloskan diri, melepaskan dia atau melarikan diri. Kalau sampai melarikan diri, maka kepala penjara Filipi ini akan dihukum mati. Itu hukumannya. Nah, saking takutnya, maka kepala penjara Filipi itu memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara yang bagian tengah. Yang bagian depan saja itu akan sulit untuk melepaskan diri, apalagi dibawa ke tengah dengan penjara sangat ketat. Dan bukan hanya itu saja, Paulus dan Silas dipasung ya, dibelenggu tangan kakinya diikat, kemudian dipasung dan dibelenggu dengan sangat kuat. Jadi otomatis mereka mengalami kesulitan, otomatis pasti tidak bisa melepaskan diri. Ada kebuntuan yang luar biasa. Mereka dibelenggu dengan kuat dan tidak mungkin dalam penjara yang super ketat yang mereka alami, sudah super ketat, penjaganya amat sangat ketat, kemudian kakinya diikat, dibelenggu dan dipasung dengan kuat. Jadi tidak mungkin dan pasti dalam musik itu mereka pasti sangat kesakitan karena dipukuli terus didera dengan tongkat dan seterusnya. Tapi kita lihat di sini bahwa Paulus dan Silas mengalami dalam kesakitan, dalam penganiayaan. Tetapi mereka tidak mengeluh, mereka hanya fokus kepada Tuhan. Itu sebabnya menghadapi di penjara tersebut mengalami penganiayaan, Paulus dan Silas dia tidak mengeluh atau maki-maki, tetapi justru dia dalam kondisi susah itu memuji, menyembah Tuhan, berdoa, memuji Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Mengapa mereka dalam kondisi susah mereka hanya fokus kepada Tuhan? Oleh karena apa? Paulus dan Silas tahu kepada siapa percaya. Bahkan Paulus mengatakan, aku tahu kepada siapa aku percaya, yaitu Allah yang hidup, yang sanggup membebaskan, melepaskan. Nah, sebab itu terlihat bahwa Paulus dan Silas yang mengalami kebuntuan ini tidak mungkin melepaskan diri, tidak melarikan diri. Menghadapi kebuntuan ini, mereka tidak fokus pada penderitaan, mereka tidak fokus pada kesakitan, mereka tidak fokus pada belenggu, mereka tidak fokus pada pasungan, tapi fokus mereka adalah hanya kepada Tuhan yang hidup, yang sanggup melepaskan. Puji-pujian hari ini demikian pas ya dengan tema kita hari ini, bahwa Allah adalah perlindungan yang sangat tinggi. Allah adalah Allah yang hidup, yang sanggup melepaskan dari berbagai macam badai hidup. Jadi kita melihat bahwa Paulus mengalami dan Silas mengalami hal yang luar biasa. Paulus dan Silas masuk penjara karena apa? Karena menjalankan perintah Tuhan, menjalankan kebenaran, menjalankan pelayanan, memberitakan firman Tuhan. Jadi Paulus masuk dalam penjara oleh karena melakukan kebenaran, karena melayani Tuhan, bukan karena hal yang lain. Memang dalam penjara saat ini ada orang yang memang masuk penjara karena iman, ya. Tapi juga ada banyak masuk penjara karena ya melakukan kejahatan. Ya, ada Paulus, Silas, nama-nama Kristen, tapi masuk penjara bukan karena melayani Tuhan, tapi karena melakukan kejahatan. Tapi juga banyak Paulus dan Silas masa kini yang masuk penjara karena melayani Tuhan. Dan kita melihat Paulus dan Silas, walaupun mereka masuk dalam penjara, ada sesuatu yang keluar menekan mereka, buntut
tidak melepaskan diri, tidak bisa melepaskan diri, tidak ada jalan keluar. Tetapi fokus adalah berdoa, menyanyikan pujian, fokus tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, seluruh jemaat, baik yang di ruang ini maupun yang di rumah, yang sedang mengikuti ibadah, kadang kita bisa jadi sedang mengalami kebuntuan dalam hidup. Ada banyak belenggu-belenggu yang mengikat kita. Tapi kita melihat bahwa Paulus dan Silas pun banyak belenggu, banyak ikatan, banyak penderitaan, banyak kebuntuan. Tapi fokus mereka kepada Tuhan yang sanggup melepaskan. Mereka tetap memuji Tuhan, fokus pada Tuhan, memuji, menyembah, berdoa hanya kepada Tuhan. Sehingga mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Saat kita melihat kebuntuan apa yang sedang kita alami, kita semua pasti masing-masing sedang mengalami kebuntuan. Ya. Saya juga mengalami banyak kebuntuan, yang di rumah juga banyak kebuntuan. Tapi ketika sedang mengalami kebuntuan, masalah seolah tidak ada jalan keluar, sulit. Tapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Bagi para pembesar, tidak mungkin Paulus melepaskan diri, tidak mungkin karena diikat dengan kuat, tidak mungkin. Mereka sudah ikat sedemikian rupa, tidak ada jalan keluar. Tapi bagi Tuhan, selalu ada jalan keluar. Mau buntunya seperti apapun, ikatan yang kuat seperti apapun, tapi kalau bersama dengan Tuhan, selalu ada jalan keluar. Pintu boleh tertutup, tapi Tuhan sanggup menciptakan pintu-pintu yang baru. Dan kita melihat hari ini bahwa ada perlindungan bagi orang yang benar. Ada perlindungan bagi Paulus dan Silas. Dan ada perlindungan bagi kita semua. Kita akan mengalami kebuntuan dalam hidup kita. Karena kita sedang mengalami kebuntuan kesehatan. Tuhan menyertai kita, menolong kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, menyanggupkan kita menghadapi berbagai macam sakit penyakit. Sehingga di dalam sakit penyakit menghadapi itu, kita bisa memuji Tuhan bahwa tubuh ini dari Tuhan. Tuhan bisa menguatkan, menyembuhkan, ataupun kalau tidak menyembuhkan, Tuhan berikan kita kekuatan menghadapi berbagai macam arah, rintangan, dan sakit penyakit. Ada banyak orang menderita, bingung. Dan kalau kita super percaya pada Tuhan, selalu ada kekuatan yang baru, ada semangat. Ingat beberapa tahun yang lalu, di salah satu rumah sakit, waktu itu ada jendela tapi mungkin belum tutup dengan baik jendelanya. Dari lantai 4 seorang bapak menjatuhkan bunuh diri. Kenapa? Karena nggak tahan dengan sakit paru-parunya yang nggak sembuh-sembuh. Mengapa? Dia mengalami kebutuhan hidup dan dia mencari jalan yang salah. Mengapa? Karena dia tidak punya Tuhan yang hidup. Tapi kalau kita punya Tuhan yang hidup, apapun masalah seberat apapun juga kita yakin pada Tuhan. Di balik masalah apapun pasti Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang berkarya. Kita sedang mengalami kebutuhan yang lain, masa depan, kebutuhan dalam usaha, kebutuhan dalam segala hal. Ingat, sekalipun menghadapi kebutuhan yang Tuhan izinkan, Tuhan memberikan kita apa? Kesempatan mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Sehingga Bapak sekalian, hari ini kita mengalami banyak kebutuhan. Begitu panjang perhidup kita, begitu panjang penderitaan, dan begitu panjang banyak doa yang belum Tuhan jawab. Kadang mungkin kita merasa, Tuhan, sampai kapan Tuhan? Sampai kapan saya harus seperti ini? Tapi ingat, perlindungan Allah bagi orang benar itu luar biasa. Ada cara yang tidak terduga. Kadang yang berpikir berdoa A, menurut kita hasilnya jawabannya harus A. Tapi Tuhan punya B, punya C, punya X, A, dan selanjutnya. Dan kita melihat Paulus dan Silas ketika diikat dengan kuat, dipasung, dibelenggu dengan kuat. Ingat,
Perlindungan Allah bagi orang benar Tuhan kirimkan apa? Gempa bumi yang dahsyat. Sehingga ketika terjadi gempa bumi itu, sendi-sendi penjara goyah, terbuka semua pintu dan belenggu. Dan ini luar biasa. Jadi bisa bayangkan dalam kondisi yang tidak mungkin secara manusia, Paulus sudah dibelenggu dan kuat, pintu-pintu juga itu dengan kuat, ya. Ada pengaman-pengaman sehingga tidak mungkin dibuka, didobrak sedemikian rupa. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di tengah kebuntuan itu, di tengah tidak ada jalan keluar, ternyata Tuhan kirimkan gempa bumi yang dahsyat. Kadang Tuhan punya cara ekstrim dalam menolong kita yang tidak sesuai dengan cara kita berpikir. Sebab itu Allah memang maha dahsyat, maha besar, yang melebihi kemampuan otak kita. Otak kita hanya kecil, sanggup mengerti Allah. Tetapi Allah yang maha dahsyat, luar biasa, yang tidak terpikirkan oleh kita, tapi Allah sanggup memberikan yang terbaik, yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan kirim gempa bumi sehingga sendi penjara goyah. Bayangkan kalau gempa bumi, wah, goyah semuanya. Ini tiba-tiba pintu terbuka dan seterusnya, semua pintu dan belenggu terbuka. Nah, kita melihat mengapa seperti ini. Paulus dan Silas mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kita melihat ketika Paulus dan Silas mengalami tekanan belenggu yang luar biasa, fokus mereka adalah hanya pada Allah, memuji, menyembah. Dia berdoa, dia tidak melihat belenggunya, dia tidak melihat jalan buntunya, dia tidak melihat kemacetannya, dia lihat bagaimana Allah yang hidup berkah. Dia tidak pusing, dia tidak hanya fokus memuji, menyembah Allah, berdoa. Nah, doanya, pujiannya sampai dengar oleh para narapidana yang lain. Itu kan jauh di tengah, tapi sampai terdengar, dibayangkan betapa nyaringnya, betapa khusyuknya Paulus dan Silas berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jadi jemaat sekalian, ketika kita mengalami masalah seberat apapun juga, kadang-kadang kita mungkin merasa buntu, lelah berdoa. Mau doa apa lagi nggak tahu. Kalau nggak tahu harus ngomong apa, kita punya perlu yang berat, hanya katakan pada Tuhan. Tuhan Yesus pasti pelaku saya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji dan kita bisa menyembah Tuhan. Sehingga dalam kondisi kita begitu merasa tersesat, begitu kita merasa lelah luar biasa, hampir putus asa, bingung, satu yang harus kita buat, doa. Waktu agak sober ngomong apa, cukup selalu saya ulang katakan, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan tolong saya. Dan siapa lagu puji-pujian, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, wujud dengan iman. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Yesusku dahsyat, Kau turun tangan pasti menolongku. Katakan dengan iman. Jangan pikirkan bagaimana jalan keluarnya, tapi Tuhan pasti menolong dengan caranya yang dahsyat, yang tidak terpikirkan oleh kita. Kalau hidup kita sungguh-sungguh penuh pengharapan kepada Tuhan, kekuatan di hidupku hanya dalam Tuhan, maka ada banyak hal yang Tuhan berikan bagi yang terbaik. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, dan seterusnya, setia menopangku. Jadi kita yakin dalam kondisi apapun juga Tuhan pasti
menopang kita. Di tengah kebuntuan yang tidak terbe oleh kita, ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang tidak dapat kita lihat, sedang bergerak menolong kita. Amin. Dari itu, apapun yang kita alami, kebuntuan apapun, belenggu apapun, jangan fokus lihat hanya belenggunya. Lihat pada Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi kita, yang membebaskan kita. Dan Tuhan kirimkan gempa-gempa yang baru membebaskan kita. Luar biasa, Tuhan kirimkan gempa yang ajaib untuk membebaskan kita, memulihkan kita, menolong kita, melepaskan kita. Dan mengapa Paulus dan Silas begitu kokoh walaupun ada penderitaan, dia tidak melarikan diri? Karena Paulus katakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Itu Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang menang, yang bangkit. Sehingga kalau kita sungguh percaya beriman kepada Yesus, Allah yang hidup, Allah yang bangkit, maka kita tidak akan pernah meninggalkan Yesus sekalipun ada penderitaan, tantangan apapun juga. Karena kita yakin, kuat dan teguh. Ya. Dan di sini dampaknya iman Paulus dan Silas yang luar biasa. Ketika pintu-pintu penjara terbuka, nah kepala penjara Filipin dipikir, waduh, kalau semuanya terbuka, mereka pikir Paulus dan Silas sudah melarikan diri, sehingga dia membunuh diri. Kenapa? Kalau Paulus dan Silas melarikan diri, dalam pikiran dia pasti dihukum mati, maka dia bunuh diri. Tetapi Paulus katakan, aku masih di sini. Maka pertanyaan kepala penjara kan, bagaimana supaya aku bisa selamat? Selamat dalam arti selamat dari hukuman mati, dari para pembesar, dari penguasa itu, karena ancamannya kalau ini lepas maka kamu dihukum mati, sehingga ketakutan. Tetapi Paulus dan Silas katakan, percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Terimalah Yesus, engkau selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi dampak dari gempa ini ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan Tuhan izinkan terjadi banyak gempa dalam hidup kita, supaya apa? Kita melihat Tuhan yang hidup. Ada banyak hal yang gempa yang dahsyat yang Tuhan izinkan, belenggu yang dahsyat, belenggu yang kuat, masalah yang berat yang Tuhan izinkan, supaya kita melihat Allah, fokus kepada Allah. Masalah kita besar, tapi Allah maha besar. Kita merasa tidak sanggup, tapi Allah memberikan kesanggupan bagi kita. Sehingga kita melihat bahwa akhirnya dampak dari itu, kepala penjara mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ini dampak dari kesetiaan Paulus dan Silas. Mereka ketika mengabarkan Injil tadi, yang ada hanya beberapa perempuan, dan sedikit perempuan itu tidak dianggap sebetulnya, hanya sedikit. Tetapi dan sedikit ini yang tidak dianggap ini, akhirnya banyak mujizat terjadi. Kecil. Nah, seringkali kita menganggap suatu jemaat yang sedikit, yang kecil, nggak dianggap. Tapi yang kecil Tuhan bisa melakukan ada banyak mujizat. Jangan kita merasa kecil, aduh apa doa saya dijawab oleh Tuhan. Kalau tidak, Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Ya, Paulus dan Silas masuk penjara karena kebenaran. Dampak dari pelayanan membebaskan perempuan dari roh tenung. Nah, yang kedua ada jalan buntu. Paulus dan Silas tidak bisa melepaskan diri dari belenggu, tetapi mereka tidak fokus pada belenggu, tapi fokus pada Tuhan, memuji, doa, menyembah Tuhan. Tuhan membela, Tuhan berikan mujizat, dan belenggu lepas. Satu hari ini Allahnya Paulus dan Silas, Yesus yang hidup, adalah Allah kita yang sama. Mungkin kita tidak seperti Paulus dan Silas dibelenggu seperti itu, diikat seperti itu, penderitaannya beda. Paulus dan Silas lebih berat. Tetapi kita dalam hidup kita merasa kita juga punya belenggu yang kuat. Ada masalah yang berat, tetapi menghadapi hal itu ingat, aku tahu kepada siapa aku percaya, Yesus Kristus Allah yang hidup, yang sanggup memberikan mujizat, yang melepaskan dari kebuntuan, lepas dari belenggu-belenggu, asalkan fokus hanya kepada Tuhan.
Hari ini mari kita bersama-sama, termasuk saya juga, baik yang di rumah, di sini pun saya sendiri, mari kita terus fokus hanya kepada Tuhan. Hari ini masalah selesai, besok ada yang lebih berat lagi. Apapun tetap fokus kepada Tuhan. Ingat, belenggu lepas. Karena apa? Karena kita fokus pada belenggu, tapi fokus pada Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Doa. Banyak doa, banyak kuat. Sedikit doa, sedikit kuat. Tidak doa, tidak kuat. Ini yang seringkali saya ungkapkan, udah berapa puluh tahun seringkali saya kumandangkan kata-kata ini. Banyak doa, banyak kuat. Sedikit doa, sedikit kuat. Tidak doa, tidak kuat. Ya. Sehingga mari kita banyak berdoa. Doa itu berarti menyerah kepada Tuhan. Bahwa mengakui bahwa kita tidak mampu, kita hanya debu, kita lemah, tapi Tuhan Maha Kuat sehingga kita datang pada Tuhan. Itu mari kita menghadapi belenggu apapun sedang kita alami hari ini. Apapun mari kita fokus kepada Tuhan. Mujizat pasti terjadi dengan cara Tuhan. Dan selalu ada jalan keluar. Karena kita tahu pada siapa, kita percaya Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang sanggup menolong kita. Sehingga di dalam Tuhan tidak ada jalan yang buntu. Di dalam Tuhan pasti ada kelepasan. Di dalam Tuhan kita dibebaskan dari segala ikatan-ikatan. Hanya yang penting percaya kepada Tuhan, fokus pada Tuhan, maka belenggu-belenggu yang bikin kita terlepaskan. Tuhan membawa kita, memimpin kita menghadapi belenggu-belenggu, sehingga akhirnya Tuhan izinkan kita mengalami kelepasan dari belenggu-belenggu itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur punya Allah yang hidup, yang melepaskan kami, bahkan memimpin, menolong, mengajar kami menghadapi belenggu-belenggu itu. Biarlah hari ini dan selanjutnya kami boleh mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang sedang kami hadapi, baik yang jemaat yang di rumah maupun saat ini bisa mengalami belenggu yang kuat yang tidak sanggup membuat kita tidak sanggup melepaskan diri. Ada tekanan, ada kebuntuan, tapi kami percaya Tuhan menolong kami, melepaskan kami dari berbagai kebuntuan, sehingga kami keluar sebagai pemenang, mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup menjadi pelindung dan juru selamat kami. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Idri untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya akan membacakan ayat dari Ulangan 16 ayat 17. Tiap-tiap orang di antara kamu harus membawa persembahan sesuai dengan apa yang telah diberkati Tuhan Allahmu kepadamu. Sebelum menjalankan persembahan, kita akan berdoa. Nakwa Revin, silakan. Berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Hari ini kami telah dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biasanya kami akan memberikan persembahan kami. Mari Engkau memberkati, melihat setiap persembahan yang kami berikan. Kami percaya bahwa akan berguna, bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kepada petugas dipersilakan, kita akan menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Kasih setianya
Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemberian Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami. Dan sebab itu menyerahkan syafaat kami dalam tangan Tuhan pada pagi hari ini. Dan menyerahkan jemaat-jemaat yang sakit dalam tangan Tuhan. Kami rindu belas kasihan Tuhan menolong dan memulihkan. Menyerahkan Pak David yang di ICU, Tuhan juga menolong supaya Tuhan memulihkan, menyembuhkan, berikan kekuatan sebagai hamba-Nya. Menyerahkan juga Tuhan terus pulihkan Pak Tente, juga jemaat yang lain yang mengalami sakit penyakit, Tuhan tolong campur tangan memulihkan. Bapa dalam surga, yang dia menyerahkan untuk rencana baptisan dalam tangan Tuhan pada tanggal 6 Juli hari Sabtu, Tuhan menolong supaya semua diberikan kelancaran, semua disiapkan dengan baik, dan setiap yang dibaptis boleh sungguh-sungguh mengalami peneguhan, keteguhan, pemahaman yang benar, sungguh percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan untuk tim yang melayani, Tuhan memberkati bersama dengan para majelis, Tuhan juga menolong semuanya diikat dengan terus semangat melayani, memberikan yang terbaik. Dan juga menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong supaya bangsa negara kami dijauhkan dari segala yang jahat. Lindungi bangsa negara kami dalam arah ke depan, di NKRI yang hebat yang diberkati oleh Tuhan. Serahkan Pak Jokowi serta jajarannya, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur atas perbuatan kami hari ini, dan kami menyerahkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Dikuduskan nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan yang secukupnya, dan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai dalam perjalanan hidupmu menghadapi
berbagai belenggu dan tekanan hidup, sehingga kau keluar sebagai pemenang di dalam Kristus. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.